Eskalasi politik Pilkada DKI Jakarta terus bergulir dan sangat cepat dinamikanya. Eskalasinya betul-betul membuat orang bingung membaca peta politik apa yang akan terjadi di Jakarta. Saya membaca, saya mencium bahwa ada aroma yang keras dan kuat. Adanya upaya untuk menggagalkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Koalisi Indonesia Maju sepertinya sangat berhasrat untuk berkuasa dan memegang jabatan kursi gubernur DKI Jakarta. Dan ini sepertinya akan menjadi sharing berbagi antara sesama kelompok Koalisi Indonesia Maju. Di Jakarta kemungkinan akan dimajukan kader dari Golkar, dan di Jawa Barat kader dari Gerindra. Ini sangat tercium jelas, dan kemungkinan bahwa Anies Baswedan memang akan gagal menjadi calon gubernur itu sangat tampak mulai nyata di depan mata kita semua. Bagaimana statement Nasdem belakangan ini terlihat seperti akan menarik dukungan terhadap Anies Baswedan, dan kalau Anies Baswedan tidak didukung lagi oleh Nasdem maka akan tersisa PKS dan PKB. Dan PKB yang juga sedang berburu posisi di kabinet Pak Prabowo kemungkinan juga akan berubah haluan melepas Anies Baswedan ketika Koalisi Indonesia Maju menetapkan syarat bagi PKB untuk bisa bergabung adalah tidak mendukung Anies Baswedan. Maka selesailah karir politik Anies Baswedan yang memang selama ini terlihat sangat ambisius mengejar jabatan politik, dan ini akan menjadi akhir dari semua itu. Koalisi Indonesia Maju kemungkinan besar akan memajukan Ridwan Kamil OTW Jakarta, dan sangat mungkin akan dipasangkan dengan Kaesang. Kaesang belakangan ini terlihat redup di semua kontestasi pilkada. Di Jakarta semakin terbuang, di Jawa Tengah juga tidak terbilang. Maka sang ayahanda, dugaan saya, akan melakukan upaya-upaya tertentu supaya anak kesayangan, anak bungsu ini tidak hilang dari kancah politik nasional. Maka Koalisi Indonesia Maju harus berupaya melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu apa? Menggagalkan Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Karena kalau Anies Baswedan maju, siapapun yang akan berhadapan dengan Anies Baswedan, siapapun kompetitornya di Jakarta, kemungkinan besar akan kalah dan Anies Baswedan akan menang. Maka tentu ini tidak disukai oleh Jokowi, juga tidak disukai oleh Koalisi Indonesia Maju. Maka untuk mengalahkan Anies Baswedan, dia tidak boleh dikalahkan dalam kompetisi, tetapi dikalahkan dalam proses pendaftaran seleksi. Dan Anies Baswedan tidak akan memenuhi syarat maju sebagai calon gubernur karena koalisinya tidak cukup untuk mendukung dia. Karena kemungkinan Nasdem dan PKB akan pergi meninggalkan Anies Baswedan. Sebagai syarat, Nasdem dan PKB bisa bergabung di kabinet Pak Prabowo di 2024-2029 nanti. Inilah dinamika politik. Dan akan tersisa PDI Perjuangan yang sampai saat ini belum menentukan sikap akan mendukung siapa. Nah, apakah PDI Perjuangan akan mendukung Anies Baswedan? Ada hambatan psikologis yang keras antara PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan. Maka peluang PDI Perjuangan untuk mendukung Anies Baswedan atau peluang Anies Baswedan untuk didukung PDI Perjuangan itu sebetulnya sangat tipis. Tetapi dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Tapi menurut analisa saya bahwa Anies Baswedan akan gagal maju sebagai calon gubernur, dan PDI Perjuangan kemungkinan akan memajukan Ahok sebagai cagup yang akan menghadapi Ridwan Kamil. Nah, tinggal nanti wakil Ahok siapa. Kemungkinan besar juga akan diambil dari PKS yang mau tidak mau harus melepas Anies Baswedan. Ini peta politik yang saya lihat menarik ya, mencermati dinamika Jakarta ini. Ridwan Kamil dari Golkar akan OTW ke Jakarta berdampingan dengan Kaesang, dan akan berhadapan dengan calon dari PDIP yang wakilnya mungkin dari PKS. Akankah Ridwan Kamil berhadapan head to head dengan Ahok nanti? Ini akan semakin seru kalau Ridwan Kamil yang head to head dengan Ahok. Dan di Jawa Barat tentu kursinya akan diambil oleh Gerindra, yaitu memajukan Deddy Mulyadi. Nah, bagaimana dengan Jawa Tengah? Kontestasi di Jawa Tengah juga akan sangat menarik. Ahmad Lutfi sangat bisa berkemungkinan untuk rival dengan Andika Perkasa. Kita akan lihat semua nanti seperti apa. Tetapi ini adalah tentang Jakarta. Nah, bagaimana kalau ternyata nanti Ridwan Kamil menang melawan Ahok? Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaesang. Dugaan saya, sekali lagi dugaan saya, Ridwan Kamil akan diangkat naik ke atas, ditarik menjadi menteri, atau mungkin menjadi salah satu atau menjadi ketua otorita IKN atau apa, tapi kemungkinan besar menjadi menteri. Dan
Kaesang akan naik menjadi gubernur DKI Jakarta. Wow, sebuah settingan politik yang memang licin dan licik. Tetapi ya inilah politik. Inilah negara kita dengan segala macam dinamika demokrasinya yang telah membuang norma-norma etika dan kepatutan. Bagi saya, siapapun yang akan berkompetisi nanti, saya akan melihat siapa yang harus saya dukung. Tetapi di satu sisi kadang-kadang saking bencinya, saking tidak sukanya dengan gaya politik yang dipamerkan oleh Jokowi, saya sungguh ingin Anies Baswedan didukung oleh PDIP, wakilnya dari PDIP, supaya kalah itu calon dari Koalisi Indonesia Maju, kalah itu nanti yang mungkin berpasangan dengan anak Jokowi. Ini karena dendam politik. Tetapi apakah itu secara nurani? Sebetulnya saya tak ingin PDI Perjuangan mendukung Anies Baswedan. Tetapi secara dendam politik, ya wes ben, biarin. Yang penting menang, yang penting anak Jokowi kalah. Itu yang ada dalam pikiran. Tetapi hati saya, nurani saya, tak ingin PDI Perjuangan mendukung Anies Baswedan.